Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang lahirnya Batara Ganesha. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kamajaya dikutuk oleh Dewa Siwa. Kamajaya merasa dirinya telah membuat kesalahan. Setelah melihat Dewa Siwa telah berubah, ia ketakutan. Pikiran Kamajaya teringat pada Dewa Indra, lalu ia melambai-lambaikan tangannya meminta pertolongan. Dewa Indra mengetahui bahwa Kamajaya meminta pertolongan. Dewa Indra menyanggupinya. Ia akan memohon dan meminta maaf pada Dewa Siwa, tetapi Dewa Siwa masih marah. Ternyata para dewa juga ketakutan melihat kemarahan Dewa Siwa. Mereka lari menyelamatkan diri dan bersembunyi agar tidak terlihat oleh Dewa Siwa. Kamajaya tinggal sendirian. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena telah dikutuk oleh Dewa Siwa. Kamajaya rela mati. Hatinya kebingungan karena dirinya tidak sanggup lagi menghadapi kutukan itu. Ia bersembunyi untuk menghindari dari pengalihan Dewa Siwa. Tiba-tiba Dewa Siwa mengeluarkan kemarahannya. Ia kelihatan sangat dendam pada Kamajaya. Lalu dipandanglah Kamajaya dengan matanya. Dari sinar mata Dewa Siwa keluar api yang menyala-nyala. Nyala api sangat dahsyat, sehingga menyeramkan. Lama-lama api berkobar semakin tinggi. Langit seolah-olah seperti terbakar. Api semakin berkobar, keluar dari mulut, hidung, dan taring Dewa Siwa. Dunia tertutup oleh kobaran api yang menyala. Ini sebagai tanda kemarahan Dewa Siwa telah memuncak. Dunia menjadi gempar. Semua dewa kebingungan dan ketakutan menghadapi Dewa Siwa. Mereka tidak ada yang sanggup mengendalikan kemarahan Dewa Siwa itu. Kamajaya tertutup oleh kobaran api. Seluruh tubuhnya terbakar. Begitu pula panah dan busurnya. Badannya hangus hancur lebur. Jari tangan dan kakinya terputus-putus, sehingga tidak kelihatan lagi bentuknya. Karena kesakitan, Dewa Siwa walaupun Kamajaya terbakar hangus, Kamajaya tidak meninggal dunia. Ia sangat menderita. Ia adalah kutukan terhadap orang yang telah bersalah. Kamajaya meminta pertolongan pada dewa yang tertinggi. Dengan mengerang-ngerang kesaktian, Kamajaya menangis. Ia masih teringat pada istrinya, Dewi Rati. Tiba-tiba hatinya merasa rindu pada istrinya. Dengan merintih ia memanggil istrinya. Aduh Adindaku sayang, apakah Dinda tidak mengetahui bahwa suamimu kini mendapat kecelakaan? Kata Kamajaya. Kamajaya bersedih dan merasa dirinya telah ditipu oleh para dewa. Ia baru sadar bahwa istrinya pernah mengingatkan agar membatalkan niatnya untuk menggoda Dewa Siwa dari pertapaannya. Adinda, Kanda sekarang telah terkutuk. Kanda terbakar sehingga menjadi abu. Tolonglah Adinda, Kandamu terbakar oleh api yang berbisa. Rintih Kamajaya. Selanjutnya Kamajaya meminta pada istrinya agar menyusul dirinya. Wahai Adinda, susullah Kanda ke gunung, tempat Kanda terbakar. Rintihan Kamajaya lagi. Dewa Siwa belum puas melihat Kamajaya terbakar hangus. Ia mengeluarkan kesaktiannya, gada atau pentungan beraneka, sampai biji matanya memancur keluar. Meninggallah Kamajaya karena kena kutukan Dewa Siwa. Rohnya terbang ke Swargaloka.
Setelah Kamajaya meninggal, tinggal kesedihan yang menyayat hati. Banyak orang yang datang melewati, bulan dan bintang tidak bercahaya. Kilat binatang mengeluarkan air mata. Tumbuh-tumbuhan menunduk layu. Para dewa ketakutan melihat suasana alam menjadi gelap. Mereka cepat-cepat pulang karena takut pada Dewa Siwa. Mereka khawatir akan dikutuk seperti Kamajaya. Dewa Indra berkata dalam hati, "Si Kamajaya, kini telah dikutuk sampai mati. Kini aku serahkan nasibku asal aku masih hidup. Aku takut mati." Salah satu resi berkata pada Dewa Indra, "Aduh Dewa Indra, janganlah Tuhan menghindari apa yang telah Tuhan katakan. Itu sangat memalukan karena perbuatan itu tidak baik. Orang yang ingkar janji adalah orang yang tidak berbudi." Saya merasa kasihan pada Kamajaya yang telah meninggalkan dengan sangat menyedihkan. Itu karena perbuatan Tuhan. Tuhan menyuruh Kamajaya mengerjakan perbuatan yang tidak baik, menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa, kata Resi Wrehasapati. Resi Wrehasapati mengajak Dewa Indra untuk menolong Kamajaya dengan cara memintakan maaf pada Dewa Siwa. Marilah kita bersama-sama menolong Kamajaya. Kita akan dikatakan telah berbuat jahat dan ingkar janji kalau kita tidak menolongnya. Kita akan dicela orang lain kalau tidak menepati janji, kata Resi Wrehasapati. Dewa Indra meminta maaf pada Dewa Siwa. Kematian Kamajaya membuat para dewa di kayangan kebingungan dan ketakutan. Mereka merasa bersalah karena telah mengutus Kamajaya untuk menggagalkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Mereka telah mengakui secara tulus ikhlas. Resi Wrehasapati mengingatkan agar kesalahan Kamajaya harus dipikul bersama. Pendapatan Resi ini disetujui oleh para dewa. Aduh, Paduka Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan semua? Hamba menyetujuinya, kata Dewa Indra. Hamba sebetulnya agak takut menghadapi Dewa Siwa yang sedang marah. Akan tetapi, setelah hamba mendengar pernyataan tuan-tuan yang sangat baik itu, hamba memberanikan diri. Hamba merasa ada yang membantu dan mendukung hamba. Dukungan tuan-tuan ini sangat membahagiakan dan membesarkan hati hamba. Semoga Dewa Siwa kembali bersabar dan akhirnya memaafkan segala kesalahan Kamajaya dan kesalahan kita, kata Dewa Indra. Hari berganti hari, para dewa lalu berangkat menghadap Dewa Siwa yang mempunyai kesaktian sehingga Kamajaya dapat hidup kembali. Ketika para dewa datang, Dewa Siwa telah berubah bentuk. Badannya kembali seperti manusia. Ia sedang duduk dengan memangku anak panah. Tangannya memegang bunga seroja yang sangat harum baunya. Dengan hati-hati, para dewa menyembah bersama sambil memohon. Aduh, Dewa Siwa yang mulia dan yang berkuasa di dunia ini, tujuan kami menghadap untuk memohon pada Tuhan agar dapat kembali bersabar, sehingga dapat memberikan air kehidupan. Resi Wrehasapati menyanjung Dewa Siwa dengan kata-kata yang halus. Duh Dewa Siwa yang budiman dan yang berkuasa di dunia ini, hamba memohonkan ampun karena semua orang tidak akan berguna dalam kehidupannya kalau tidak ada kasih sayang. Hamba mengetahui hanya Tuhan yang mengetahui kematian dan kehidupan. Untuk itu, hamba memohon belas kasihan pada Tuhan. Setelah mendengar perkataan Resi Wrehasapati, Dewa Siwa tergugah hatinya. Ia selalu memusatkan perhatian dan pikirannya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Aduh anak-anakku semua, mengapa engkau berbuat demikian? Menghadaplah kalian kemari. Resi Wrehasapati mewakili para dewa, lalu menyembah sambil berkata, Aduh Paduka Tuhan, hamba memohonkan belas kasih
supaya Tuhan memaafkan Kamajaya. Jangan sampai Kamajaya menderita meskipun ia berdosa dan telah menghina Paduka Tuhan. Setelah mendengar perkataan Resi Vrahasapati, Dewa Siva tergugah hatinya. Ia lalu memusatkan perhatiannya dan pikirannya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Dalam bersemedi, Dewa Siwa tiba-tiba tubuhnya seperti arca intan yang berkilau-kilau cahayanya. Kepalanya memakai mahkota, bahunya berkembang menjadi 4. Dewa Siwa lalu luluh hatinya mendengar permohonan Resi Vrahasapati. Dengan lemah lembut ia berkata, "Aduh Paduka Tuhan, hamba memohonkan belas kasih supaya Tuhan memaafkan Kamajaya. Jangan sampai Kamajaya menderita, meskipun ia berdosa dan telah menghina Paduka Tuhan." Dewa Siwa hanya diam mendengar permohonan Resi Vrahasapati karena masih menahan marah. Resi Vrahasapati menjelaskan awal mulanya sampai Kamajaya menggoda Dewa Siwa. "Aduh Paduka Tuhan, hamba mohon maaf dan belas kasih Tuhan. Adapun Kamajaya menggoda Tuhan ketika sedang bertapa karena disuruh oleh para dewa. Begitu pula panah dan busur yang telah menusuk Paduka. Paduka yang mulia harus bersabar. Perlu Paduka ketahui, saat itu di Khayangan sedang terjadi peperangan. Khayangan diserbu oleh para prajurit dan raja raksasa, yaitu Sri Prabu Nilarudaraka dan Brahma, dan Dewa Wisnu juga tidak mampu melawan. Apabila Tuhan bertapa, berarti Tuhan tidak menyayangi istri Paduka. Itu berarti Paduka Tuhan tidak akan mempunyai putra. Hamba mengingatkan Paduka Tuhan yang dulu pernah bersabar pada raja raksasa, yang sekarang ini sedang menyerang Khayangan. Sabda Tuhan begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan raja raksasa kecuali putra Dewa Siwa sendiri. Untuk itu, para dewa berupaya mengadakan musyawarah untuk menyelamatkan Khayangan dari serangan para raksasa dan rajanya. Demikian penjelasan Resi Vrahasapati kepada Dewa Siwa. Setelah mendengar penjelasan Resi Vrahasapati, teringatlah Dewa Siwa kepada apa yang pernah ia katakan. Resi Vrahasapati kembali memohon agar dewa mau memaafkan Kamajaya. Hamba mohon pada Paduka Tuhan supaya memaafkan Kamajaya, karena pernyataan ia tidak bersalah, yang bersalah justru para dewa, kata Resi Vrahasapati sambil menangis. Dewa Siwa terketuk hatinya lalu menjawab, "Hai anak-anakku semua, permintaanmu akan saya kabulkan. Kamajaya akan saya hidupkan kembali, tetapi tidak berwujud manusia, yang hidup rohnya. Badannya sudah hangus biar tersebar kemana-mana. Kamajaya akan saya ubah namanya menjadi Kusmayuda." Akhirnya Dewa Siwa menyampaikan pesannya pada para dewa. "Wahai anak-anakku, saya berpesan kepada semua keluarga kalian agar jangan memakai harum-haruman. Panah asmara milik Kamajaya yang telah mengenai saya biarlah menetap di hati saya. Panah itu mempunyai kekuatan untuk menimbulkan rasa cinta, sehingga nantinya akan mempunyai keturunan," kata Dewa Siwa. Kamajaya hidup kembali. Beberapa hari kemudian Dewa Siwa memikirkan permohonan Resi Vrahasapati. Ia merasa kasihan kepada Kamajaya dan para dewa. Untuk itu Dewa Siwa mengeluarkan kesaktiannya sehingga roh Kamajaya kembali tetapi tidak menyatu dengan badannya. Permintaan para dewa terkabul. Kemudian mereka kembali ke Khayangan. Akan tetapi ia ingin melihat Kamajaya. Sesampai di tempat Kamajaya terbakar, Suropati sedih melihat badan Kamajaya hangus terbakar. Wujud manusia telah hilang. Api menyala bersinar-sinar. Keretanya juga terbakar menjadi abu. Dari jauh Suropati seolah-olah mendengar Kamajaya berpesan kepada para dewa,
Wahai tuan-tuan sekalian, lihatlah dengan sesama penderitaan saya ini. Perhatikan tubuhku ini. Kita tidak akan bertemu lagi pertemuan kita yang terakhir. Saya telah menjalankan perintah Tuhan semua. Panah saya sudah mengenai Dewa Siwa. Tuan-tuan jangan bersedih. Kini saya yang merasakan kutukan Dewa Siwa. Ini semua karena kehendak Tuhan. Saya merasa salah karena tergesa-gesa saya rela lahir batin. Saya memohon agar di alam baka nanti kita dapat berkumpul kembali, kata Kamajaya. Kamajaya teringat pada istrinya yang tinggal sendirian di istana. Lalu ia berpesan kepada dewa, saya berpesan pada tuan-tuan sekalian, agar tuan-tuan mau menengok dan menghibur istri saya. Jagalah jangan sampai ia bunuh diri. Berilah pengertian. Lebih baik mati berkorban untuk kebahagiaan manusia daripada mati bunuh diri. Setelah mendengar pesan Kamajaya, Suropati di hatinya seperti tertusuk oleh benda tajam. Ia kemudian memegang sirih dan bunga untuk memberikan penghormatan kepada Kamajaya. Dewi Rati bersedih. Dewi Rati, istri Kamajaya, menanti kedatangan suaminya. Dengan hati sedih, ia berdoa, mudah-mudahan suaminya pulang dengan selamat. Sejak Kamajaya pergi menjalankan tugasnya, istrinya selalu bersemedi, mengurungi makan dan minum. Dewi Rati sangat mencintai suaminya. Dari hari ke hari, ia menunggu suaminya dengan rasa rindu. Segala isi istana ikut bersedih. Dayang-dayang selalu menghibur dan mendampingi Dewi Rati. Ketika hari mulai senja, matahari memancarkan sinarnya yang kemerah-merahan. Sinar matahari senja itu berkilau-kilau. Dewi Rati kelihatan bertambah cantik, terkena sinar matahari senja. Kulitnya kuning bersih, mukanya terlihat makin jelas. Tidak lama lagi malam tiba. Lampu-lampu bercahaya. Malam yang semakin larut menambah kesedihan Dewi Rati. Ia semakin rindu pada suaminya yang dicintainya. Dewi Rati tidak dapat tidur karena gelisah. Dewi Rati keluar istana untuk menghilangkan kegelisahannya. Tiba-tiba ia menghadap ke atas. Ia terbayang Sang Semargarini, yaitu dewa yang mengiringi orang yang sedih. Dewi Rati bertambah sedih melihat bayangan Sang Semargarini. Bercucurlah air mata Dewi Rati. Bunga-bunga di taman menjadi layu menunduk. Hal itu sebagai perlambangan orang yang memelihara sedang sedih. Istana menjadi sepi. Untuk menghibur hatinya, Dewi Rati pergi ke suatu kolam yang tidak jauh dari istana. Di pinggir kolam itu tumbuh bunga menur. Air kolam kelihatan bersih, jernih dan tampak berkilau-kilau, sehingga seperti cermin. Karena melihat air kolam yang jernih dan air mancur yang gemericik, Dewi Rati tertarik untuk mandi. Diletakkanlah kainnya yang berlapis emas di batu karang dekat kolam. Lalu ia mandi. Hatinya telah terhibur. Sesudah Dewi Rati mandi, penglihatannya dibayangi dewa dan raksasa di dalam laut yang luas. Ia seperti melihat orang-orang sedih. Hari berganti hari, Dewi Rati masih diliputi kesedihan. Setiap malam, ia selalu gelisah dan tidak dapat tidur. Tingkah lakunya seperti orang gila. Ia kebingungan tentang apa yang hendak dilakukannya. Tiba-tiba, badannya terasa kedinginan sampai menggigil. Akhirnya, ia minum air jamu cendawan agar tubuhnya menjadi hangat. Dewi Rati selalu berusaha menghilangkan rasa rindu pada suaminya. Akan tetapi, usahanya tidak berhasil karena suaminya selalu membayanginya. Setelah berhari-hari tidak bisa tidur, Dewi Rati kelihatan lesu. Mukanya pucat dan badannya menjadi kurus. Pada malam yang ketujuh, bulan sudah mulai menampakkan cahayanya. Pohon-pohon di taman kelihatan hijau gemerlapan.
Bunga-bunga mulai berkembang harum baunya. Karena sudah terlalu capai dan ngantuk tertidurlah Dewi Rati. Di tengah malam Dewi Rati bermimpi melihat matahari yang sedang terbit. Sinarnya tampak kemerah-merahan. Menjelang siang hari, matahari tertutup awan. Dunia menjadi gelap gulita. Kumbang-kumbang dan bunga-bunga berterbangan kebingungan karena awan tiba-tiba menjadi gelap. Tiba-tiba Dewi Rati teringat pada mimpinya. Ia kembali merenungi suaminya yang belum pulang juga. Dewi Rati khawatir suaminya mendapat kecelakaan. Untuk itu, ia bersemedi memohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar suaminya kembali pulang dengan selamat, sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Menjelang sore hari, datanglah Sang Magadha dengan tergopa-gopa menemui Dewi Rati. Sang Magadha datang ke istana Kamajaya karena diutus oleh Sang Suranata untuk menyampaikan berita kematian Kamajaya. Aduh, Dewi Rati, janganlah engkau terkejut. Kedatangan saya kemari ingin menyampaikan suatu berita kesedihan. Suamimu telah meninggal dunia terbakar karena api kesaktian yang dipancarkan oleh sinar mata Dewi Siwa, kata Sang Magadha. Setelah mendengar berita kematian Kamajaya, tiba-tiba pemandangan Dewi Rati menjadi berkunang-kunang. Jatuhlah Dewi Rati karena pingsan. Semua isi istana menjadi ramai. Sang Magadha ikut bersedih melihat Dewi Rati jatuh pingsan. Tidak lama kemudian, datanglah Sang Dewi Wresapati dan 7 dewa ke istana Kamajaya. Karena melihat Dewi Rati pingsan, Sang Wresapati dan ke-7 dewa ikut bersedih. Setelah sadar, Dewi Rati melihat Sang Wresapati dan 7 dewa berdiri di hadapannya. Menangislah Dewi Rati bersiak-siak. Dewi Rati lalu meminta pertolongan pada Sang Wresapati. Duh, Sang Wresapati yang menguasai dunia ini, kenapa Sang Wresapati tidak membantu suamiku ketika suamiku menjalankan tugas yang Tuhan berikan? Bagaimana keadaan suamiku, Tuhan? Kenapa ia ditinggalkan sendirian? Apa dosa suamiku sehingga ia meninggal terbakar? Demikian pertanyaan Dewi Rati pada Sang Wresapati. Dewi Rati masih penasaran. Ia ingin mengetahui secara pasti keadaan suaminya. Mengapa Tuan-Tuan tidak kasihan pada suamiku? Padahal suamiku itu juga saudara Tuan-Tuan, kata Dewi Rati. Kesedihan Dewi Rati belum hilang juga. Ia selalu meratapi suaminya yang sudah meninggal. Duh, suamiku Kamajaya yang sangat kucintai. Kanda hanya diutus oleh para dewa, tetapi sekarang Kanda yang merasakan akibatnya. Kanda telah dikutuk oleh Dewa Siwa dengan api kesaktiannya. Dewi Rati belum puas mengeluarkan kekesalan dan kekecewaan hatinya, sampai ia berani mencela para dewa yang berada di hadapannya. Bahkan Dewi Rati mengumpat Dewa Indra. Dewi Indra, di mana Tuan sekarang berada? Tuan tidak merasa kasihan pada teman yang sedang tertimpa kemalangan? Kenapa Tuan tidak menolong suamiku? Suamiku telah dikorbankan oleh para dewa. Kini ia telah meninggal. Dewi Rati putus asa. Kemudian ia mengungkapkan kejengkelannya. Janganlah tanggung-tanggung, tuanku. Bunuh saya cepat. Cepat bunuh saya. Tuan-tuan adalah dewa sehingga pekerjaan yang Tuan lakukan harus sempurna. Oleh karena itu, sempurnakanlah pekerjaan Tuan dengan membunuh saya. Tidak hanya itu permintaan saya. Apabila saya telah meninggal, cepatlah tuan-tuan merebutkan kekayaan suami saya. Cepatlah tuan-tuan. Perbuatan tuan-tuan tidak mencerminkan sebagai dewa yang luhur.
Apakah perbuatan semacam itu pantas dilakukan oleh tuan-tuan? Dengan rasa sedih kami melihat penderitaan suamimu. Kami kemudian memohon kepada Dewa Siwa agar mengembalikan roh Kamajaya. Permohonan kami itu dikabulkan oleh Dewa Siwa, tetapi tidak menyatu dengan badannya. Perlu juga diketahui anakku, akhirnya nanti kita akan mengalami kematian. Hidup ini hanya sekejap, ibarat orang mengekuak air. Kehidupan ini akan kekal dan abadi di alam baka nanti. Setelah menjelaskan, Sang Presapati Dewi Ratih tampaknya belum puas. Keesokan harinya Sang Presapati kembali menemui Dewa Ratih. Ia meneruskan penjelasannya. Perlu anakku ketahui, Dewa Siwa pernah bersabda kepada kami bahwa Kamajaya dan kau anakku di suatu saat nanti akan meneruskan kehidupan ini. Akan tetapi kehidupanmu dengan suamimu itu dalam bentuk yang lain. Rohmu dan roh suamimu akan merasuki ke dalam kehidupan manusia. Roh suamimu akan memasuki ke dalam hati setiap orang laki-laki. Rohmu akan merasuki ke dalam hati setiap perempuan. Setelah mendengar sabda Sang Presapati, hati Dewi Ratih tergugah. Kemudian ia bersujud di hadapan Sang Presapati. Aduh Sang Presapati dan semua para dewa, ampunilah saya. Saya sedih dan bingung. Kalau memang sudah kehendak Dewa Siwa, saya rela. Saya tinggal menjalani. Apabila saya sudah meninggal, saya mohon dipertemukan kembali dengan suami saya. Demikianlah permohonan Dewi Ratih kepada Sang Presapati dan Dewi Siwa. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Rahayu, Rahayu, Rahayu.